90% menurut Bapak Nasi tadi masih Ya, impor. Nah, ini yang sesungguhnya tidak boleh ya. Kita harus mandiri. Jadi mulai dari hulu ke hilir kita produksi di sini semua, itu pasti kita tidak akan kalah dengan negara-negara tetangga kita ya. jadi usul kita sih, kalau bukan usul sebenarnya, para pengusaha-pengusaha yang selama ini, mohon maaf, barangkali mengambil value dari proses perdagangan dan atau transportasi logistik itu bisa dialihkan dengan juga beralih ke proses produksinya, Pak. Ya, Sehingga, mohon maaf, barangkali bukan hanya memindahkan barang saja dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi justru kawan-kawan yang selama ini di profesinya memang di sana, di proses perdagangan itu bisa ditambah dengan industrinya. Karena struktur industri kita menurut saya, mohon maaf, sangat-sangat lemah, ya, dan kita itu kalau harus melompat ke revolusi industri 4.0 itu ya terlalu tinggi, Pak, karena industrinya sendiri belum belum mapan. Kita dari ya. pertanian terlupakan, maunya langsung lompat, industri belum belum banyak gitu kan, sehingga kita masih di perdagangan semua, dan kalau harus beralih ke revolusi industri 4.0 ini nampaknya juga tidak mudah, sehingga tentu diperlukan proses-proses industrialisasi yang lebih lebih masif lagi, kan, sehingga kawan-kawan yang apa ya, yang dananya barangkali masih cukup banyak tersimpan itu bisa digunakan untuk memperkuat di proses industri, khususnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah industri di sektor pertanian di samping industri di sektor kesehatan, karena menurut saya pertanian dan kesehatan ini nggak akan pernah ada matinya, Pak. Ya, Pertanian setiap hari orang butuh makan, butuh macam-macam dan seterusnya, apapun gitu kan. Kemudian kesehatan juga selalu ada kebutuhan, sehingga kalau industrialisasi ini diarahkan ke industrialisasi di bidang kesehatan dan di bidang pertanian, saya pikir ini akan sangat luar biasa dampaknya bagi Indonesia dan tidak ada yang dirugikan, itu intinya, Pak. Cuman ya. kalau, mohon maaf Setuju. gitu kan, mohon maaf kalau kemudian ada pihak lain yang ngurusi industri ini, kemudian tiba-tiba apa ya, tiba-tiba impor bahan baku dihentikan, ini kan pasti ada banyak yang dirugikan, Pak. Ya, Biasanya ya, dapat mengimpor, sekarang nggak dapat impor, ini kan ya ya tidak mudah karena rezekinya di situ. Kalau kemudian pemain antara industrialisasi dan perdagangan ini berbeda, tapi kalau ini dilakukan oleh satu pihak, mereka yang selama ini impor, selama ini berdagang itu juga diarahkan untuk mengalihkan ke industri, dan putra-putri Indonesia insya Allah siap, saya pikir tidak ada baiknya untuk dicoba dan tidak akan merugikan siapapun. Karena ya, kendala utamanya kan, ya mohon maaf, ini contoh aja, begitu ada inovasi-inovasi putra bangsa, contoh aja misalnya UNER bisa menghasilkan, jangan obat lah yang agak-agak kasat mata aja, misalnya UNER bisa menghasilkan sepeda motor misalnya ya, sepeda motor listrik gitu kan, kemudian UNER memproduksi besar-besaran. Nah, pasti kan akan mengganggu pasar dari sepeda motor yang sudah ada gitu lah. Misalnya gitu ya, ya. ya, Kita kemudian bisa bikin mobil listrik, Tesla dan lain-lain, pasti Tesla akan, wah kalau gini kan pasar saya di Indonesia dirugikan oleh UNER. Nah, UNER dimatikan, Pak, kalau kita posisi begitu. Nah, ya, ya, iklimnya begini yang harus, menurut saya harus kita kita rombak secara keseluruhan, sehingga kita mohonlah para para pemain, para apa ya, para kawan-kawan yang selama ini memang rezekinya ada di sektor tertentu di sisi perdagangan, itu ditambah lagi dengan sisi industri, sisi produksinya, sehingga PDRB kita atau GNP kita itu tidak dihitung dari konsumsi, Pak, tapi dari produksi ya. Selama ini kan ya, kita tinggi, tapi tinggi di konsumsi, bukan tinggi di produksi. Nah, ya, kalau tinggi di produksi kan akan sangat luar biasa. Ya. Dan ya, ini peluang besar untuk kawan-kawan yang di bidang bisnis. Saya ya, akan bergerak di bidang-bidang pengetahuan dasarnya. Kawan-kawan di bidang bisnis kita minta untuk terus mengembangkan talenta-talenta muda yang akan
tidak hanya menjadi pedagang tapi juga menjadi produsen. Ini harapan kita, Pak Hermanto. Ya, setuju dan luar biasa sekali nih pemikiran dari Bapak Nasi ya. Bapak ini sudah sangat pintar ya, intelektualnya nggak diragukan lagi. Sesungguhnya Bapak ini yang paling cocok untuk masuk di dalam pemerintahan ya, karena dengan masuk di dalam pemerintah menjadi menteri atau apa ini pasti kan apa pemikiran-pemikirannya itu bagaimana Indonesia bisa lebih maju, lebih menjadi negara terdepan ini kan bisa lebih cepat itu realisasinya. Jangan Pak, bukan kolamnya Pak, kolamnya beda. Kolam ikan air tawar dimasukkan laut ya mati gitu. Jadi ya, menurut saya enggak, ini pemikiran-pemikiran Bapak kan luar biasa sekali ini. Memang Indonesia ini kan butuh apa ya? Butuh out of the box ya, atau without the box lah, without the box. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki dari hulu ke hilir sehingga kita menjadi negara yang luar biasa, menjadi negara kebanggaan lah ya. Motornya Pak Hermanto lah, ini Wah, saya ngikut petunjuk Bapak ini. Sudah menggurita di mana-mana gitu kan. Ya, Dan ya. maksud saya kan customernya gitu. Saya itu kalau ke depo bangunan ya milih-milih sendiri Pak, ngantar-ngantar sendiri, kakak sendiri gitu ya. Jadi kan ini inovasi-inovasi yang nggak pernah ada, misalnya dulu beli bahan bangunan bisa ngambil sendiri itu kan ya, bisa milih sendiri itu kan hal-hal yang menurut saya ya luar biasa ya. Cuma sangat baik kalau semuanya adalah bisa diproduksi di dalam negeri kan. Betul. Saya Indonesia harus menjadi terdepan di bidang apapun lah ya. Baik itu kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, apapun lah, kita jangan sampai kalah. Negara kita ini kaya raya, semuanya ada ya. Penduduknya juga secara usia juga paling produktif dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Jadi dulu sistem 2 anak itu benar sekali itu. Sekarang kan kita jadi sadar nih, usia-usia kita jadi produktif semua. Kaum milenialnya, generasi Z-nya, generasi A-nya ya. Ini yang paling sehat dan menurut saya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini akan terus menjadi yang nomor 1 atau nomor 2 di dunia ini nanti. Ya, kita juga agak lemah di mekanisme dan proses brandingnya Pak ya. Jadi tadi Pak Hermanto sudah menyampaikan bahwa kita itu kaya raya, gitu kan? Laut kita itu mengandung banyak mineral yang sungguh luar biasa, tapi justru mohon maaf banyak bahan-bahan suplemen, obat-obatan dan lain-lainnya justru mereknya dari luar negeri semuanya. Iya. Padahal bahan bakunya dari Indonesia itu. Dari Indonesia lah itu Pak. Iya. Kita beli lagi dengan harga 2-30 kali atau lebih kali lipat gitu kan, nggak masuk akal itu. Ya, dan itu di hampir semua sektor loh Pak. Iya, hampir semua sektor. Pakaian aja begitu gitu kan. Betul. Orang Malaysia ngambilnya di Bandung, di Surabaya gitu kan. Iya. Ternyata bawa ke Malaysia dikirim lagi dengan merek Malaysia, jadinya udah sekian kali lipat. Itu pakaian yang jilbab aja misalnya, mohon maaf, ini kan hal yang sangat-sangat simpel. Belum lagi tumbuh-tumbuhan kita yang sangat luar biasa bisa menjadi suplemen, tapi kemudian jadi merek, ya mohon maaf, nyebut harus jadi merek Jepang, harus merek Australia, merek Cina dan seterusnya yang harganya sudah kelewat-kelewat. Nah, mekanisme membawa kembali pulang talenta dan sumber daya di dalam negeri itu menurut saya menjadi hal yang krusial lah, gitu kan. Ya. Dan diperlukan di awal-awal, saya yakin memang itu diperlukan pengorbanan banyak pihak, terutama kawan-kawan yang di bisnis ini mungkin di awal-awal ada sedikit gangguan-gangguan tapi saya yakin 1-2 hari ketika semua kita pegang, kita justru akan menjadi eksportir, bukan sebagai importir. Jadi berikutnya Pak, menurut saya adalah mengalihkan rezeki yang dulu dari impor itu sekarang mengalihkan rezeki dari ekspor. Saya pikir ini harus ada pembalikan pola pikir yang seperti itu. Jadi sama-sama rezekinya, tapi dulu mendatangkan, sekarang menjualkan. Dengan begitu manfaatnya untuk Indonesia akan jauh lebih tinggi lagi. Itu dari Avian, kami ini tahun 78 itu dengan 18 karyawan,
termasuk industri cat yang paling belakang ya, nomor 400 ya, kita yang nomor 400. Tapi kami dari waktu ke waktu terus bertumbuh, berkembang, sampai akhirnya Avian bisa menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Dan kami tidak hanya memproduksi cat, Pak, kami juga memproduksi bahan baku cat. Bahan baku cat mulai dari extender, aditif, resin, termasuk packaging, moldnya kami produksi sendiri juga. Sehingga Avian ini menjadi perusahaan yang terintegrated dan kami bisa bersaing dengan perusahaan cat global siapapun juga dari negara manapun juga. Nah, sesungguhnya kalau semua industri kita bisa memenangkan persaingan baik itu di dalam negeri, kita juga bisa keluar dan kita bisa juga bersaing dengan negara-negara lain gitu. Sehingga Indonesia ini akan menjadi kuat di semua bidang ya. Ya. Ya, jadi kalau semua pengusaha seperti ini, wah selesai Pak. Indonesia menjadi nomor 1 di dunia nih. Ngalahin Amerika Pak. Betul ini, jadi kekuatan terbesar. Sehingga, mohon maaf, barangkali prediksi McKinsey bahwa kita akan menjadi nomor sekian dan seterusnya itu akan segera terrealisasi. Ya, amin. Pasti Pak, karena ya, kalau ada 10 orang aja seperti Pak Hernanto ini, wah, udah selesai lah Indonesia Pak. Jadi, ya. Berarti tugas Pak untuk terus melahirkan generasi-generasi yang pencipta, generasi-generasi yang dengan kreativitas dan inovasinya menghasilkan nilai tambah untuk Indonesia, bukan mendatangkan dari luar negeri. Saya pikir dibangkitkan juga kecintaan terhadap produk Indonesia, terutama produk-produk Indonesia yang memang bermutu ya. Jadi kita tidak semuanya kalah dengan luar negeri kok, termasuk makanan-makanan juga enak-enak kan. Tapi kita kalau ke luar ini ngelihat kan semuanya kok dari merek-merek dari asing yang menguasai pasar. Nah, ini kan tetap PR kita semua ya. Semuanya bagaimana kita bisa secara proses ini bisa memenangkan persaingan ya. Ya, kita memang juga struktur investasinya tadi Mas, banyak juga yang masih TMA ya. Dari sana kayak melihat riset and development-nya juga di Indonesia juga menjadi agak terganggu. Karena bagaimanapun kalau PMA, perusahaan-perusahaan asing, pasti dia sudah menggunakan riset and development dari negara mereka, risetnya mungkin di sini, tapi proses pengembangannya dilakukan di pusat-pusat mereka. Nah, ini yang juga menurut saya menjadi bagian dari persoalan yang harus kita urai. Kita kan ingin Pak, menurut saya kerjasama yang lebih harmonis antara industri dan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi bisa melakukan banyak riset, yang kemudian riset itu bukan atas inisiatif perguruan tinggi semata yang itu biasanya hanya untuk memuaskan dahaga pengetahuan, tetapi juga harus dari inisiatif industri untuk memuaskan dahaga bisnis gitu. Nah, kalau itu berjalan, saya pikir akan sangat luar biasa. Salah satu faktornya tentu adalah bahwa investornya juga harus orang dalam negeri sehingga bisa manfaatkan itu, karena kalau bukan orang luar negeri, mereka di negara asalnya sudah punya institut-institut atau pusat-pusat riset yang kalibernya sungguh luar biasa dan nggak mungkin dia melimpahkan terlalu banyak risetnya untuk misalnya dari Indonesia. Saya pikir kolaborasi antara bisnis dan penelitian riset di dunia perguruan tinggi perlu terus kita dorong Pak Hernanto untuk di masa-masa yang akan datang, dan kami sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan misalnya tadi untuk beberapa pengujian. Kami akan sangat senang sekali untuk mungkin Pak Hernanto nanti akan ada ide-ide bisnis apa, atau kami punya beberapa cikal bakal bisnis yang bisa terus didorong dan dikembangkan untuk bisa terus bekerja sama, terutama yang belum Pak punya misalnya di bidang-bidang. Tapi Pak udah punya semua ya. Mungkin di kesehatan. Jadi Pak, tadi ada hal yang menarik ya. Kami ini memproduksi kemasan
kemasan kami ini kedap udara sehingga makanan yang disimpan itu awet sekali, dan saingan kami itu dari produsen terbesar di dunia yang ada di Amerika. Nah, karena produk kami begitu bagus, saya juga memberi garansi seumur hidup. Ini produknya ini moldnya dibuat oleh putra-putri Indonesia loh. Kami membuat mulai dari mold, mulai hasil jadi, dan kami pasarkan juga melalui penjualan langsung. Wah, tapi penjualan kami yang meningkat dengan cepat ini mungkin mengganggu atau menakutkan produsen dari Amerika, sehingga kami dikasih surat cinta, gugatan itu sampai belasan. Yang semuanya kami menangkan, Tapi ini kan suatu apa ya? Bagi saya, wah ini kok nggak fair ya. Ini kenapa ya? Kita orang Indonesia yang sudah bisa menciptakan dengan baik, tapi kok diganggunya dengan hal-hal yang tujuannya untuk mematikan kami ini. Jadi ini memang ini adalah tantangan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Tantangan kedua dari masyarakatnya. Jadi kalau mereknya ini merek berbau Amerika, suka dia. Tapi kalau mereknya Indonesia, ini kan lokal, ini KW lah, ini apa. Padahal produk kami itu teruji, kalau disimpan sama-sama 1 minggu, kami punya masih bagus, masih seger. Yang kompetitor itu tadi sudah layu. Jadi, tapi ini memang belum ada pembuktian dari sisi yang lebih akurat ya, mungkin dari nanti universitas dari Airlangga yang bisa membantu kami ya, kita kerjasama bagaimana kemasan ini tadi benar-benar bisa diuji klinis secara medis itu jauh lebih bagus, secara keawetan makanan atau apapun yang disimpan itu juga teruji bisa lebih lama, sehingga bisa membuat masyarakat ini jadi lebih percaya ya. Kalau enggak, ini salah satu tantangan bagi produsen di Indonesia ya, karena masyarakatnya ini masih oriented brand-brand luar negeri, nggak mau melihat brand yang di dalam negeri gitu. Ya, tapi sekarang dengan mekanisme dan atau media sosial yang sudah sangat luar biasa, saya pikir itu akan terus tereliminasi Pak untuk terlalu ya. Cuma tadi saya setuju dengan iklim usaha, iklim bisnis, termasuk iklim riset di kita itu, mohon maaf ya, selama ini itu masih bertanding Pak, bukan berlomba Pak. Padahal mestinya adalah justru berlomba ini yang penting, sehingga semua harus berlari dengan sekencang-kencangnya tanpa harus bertubuhkan. Nah sekarang kan bertanding Pak. Kalau Unar punya apa gitu, yang lainnya mesti Mary, jangan sampai Unar jadi gitu, punya saya nggak jadi. Nah itu masih kita rasakan, dan itu bukan hanya di dunia bisnis ansing, tapi di dunia pendidikan juga nampaknya masih ada, sehingga nampaknya iklim atau budaya atau atmosfer yang seperti ini itu yang menurut saya harus terus-menerus kita edukasi, kita terus berikan bukti kepada masyarakat bahwa ternyata sebaiknya kita itu jangan bertanding yang zero sum game gitu kan. Kita harus berlomba, majunya harus maju bersama-sama, jangan maju berhadapan-hadapan. Ini menurut saya bisnisnya harus begitu Pak. Kalau bisnis saling mematikan ya memang susah gitu kan. Dan menurut saya itu aspek moralitinya agak kurang tepat lah gitu. Mari kita terus berbisnis. Kita Pak. Betul, kita berbisnis harus punya tujuan yang mulia, yang memang bisa bermakna bagi banyak orang ya. Wah, ini tadi saya senang sekali Bapak Nasi ada ngomong kita harus berlari. Wah, ini cocok ini, karena kita kalau dengerin orang pakai bahasa Inggris, orang bule ini kan ngomongnya run the business. Jadi bisnis itu run the business itu kan berbisnis dengan lari gitu ya. Tapi kalau Indonesia kan ngomongnya ayo kita menjalankan bisnis. Bisnisnya kita sambil berjalan ya kalah kita. Jadi kita ini nggak bisa menang, mereka berlari kita masih jalan yo. Ini yang memang tantangan-tantangan lah, kita semua harus lebih berpikir kreatif, smart, dan kerja keras. Ya, kerja keras itu menjadi kunci utama sekali lagi untuk saat ini lah ya. Jadi mungkin yang smart bisa di beberapa tempat, tapi kerja keras saya pikir bisa dilakukan oleh semua orang gitu kan, dari kalangan manapun dan dari apa manapun gitu kan. Tidak perlu ditindas dulu untuk bisa bangkit gitu.
Kalau kita itu kan gitu Pak, biasanya perlu penindas dulu baru. Ini pengalaman, mungkin pengalaman pribadi kita ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf gitu kan, kalau misalnya saya itu sejak lahir udah berdasi gitu kan, biasanya fighting spiritnya akan melemah gitu kan. Saya melihat sejarah Bapak kan juga begitu kan, lahir tidak berdasi kan, sementara generasi yang lainnya itu kan lahir udah berdasi gitu kan. Nah ketika lahirnya itu nggak pakai dasi, insya Allah kerja kerasnya akan jauh lebih luar biasa. Biasanya justru penindasan dan persoalan itu yang memunculkan inovasi dan kreativitas. Tapi jangan ditindas terus gitu. Kalau penindasan terusan nggak bangkit-bangkit malah cemet gitu. Iya. Kalau saya dan mungkin kita ini dulu ngerasain ya, sepatu itu sampai tipis, sampai air itu bisa masuk ke dalam kaki kita. Kalau sekarang anak-anak saya lihat, wah sepatu masih bagus-bagus, sudah beli yang beraneka ragam gitu ya. Kalau dulu sepatu cuma satu sampai nggak cukup itu ya, sampai jarinya keluar. Pak Hermanto pakai sepatu kelas berapa, Pak? Wah, saya sekolah kelas 2 sudah pakai sepatu, tapi sepatunya dipakai selama bertahun-tahun, Pak. Oh. Kalau saya pakai sepatu itu kelas 6, Pak, baru pakai sepatu, Pak. Wow. Iya, jadi kelas 6 itu baru pakai sepatu, sebelumnya pakai sandal gitu kan. Memang ada sandal yang agak tinggi yang lagi lebih dari situ, tapi ya memang untuk sepatu, dan sepatu pertama adalah sepatu bata karena adanya emang saat itu bata. Nah, ini kan paling mahal itu. Paling mahal. Kalau nyuci harus pakai apu itu, harus pakai gamping gitu. Nah itu bentuk yang menurut saya harus dirasakan oleh semua orang untuk bisa membangkitkan fighting spirit. Betul. Kalau seorang itu sejak awal udah dilulu dengan lahir pakai dasi, ya menurut saya pola pembelajarannya harus berbeda, dan itulah kenapa konsep pendidikan di beberapa tempat itu orang harus dipisahkan dari keluarga itu kan, biar nggak nyusu terus, Pak. Kalau nyusu terus nampaknya tidak ada banyak pembelajaran yang bisa dilakukan. Tapi kalau udah disingkirkan, ayo mondok sana, udah sekian tahun nanti pulang pasti udah mandiri lah kan. Tapi kalau ikut terus orang tua ya menurut saya nggak dilepas-lepas, ya nggak mandiri-mandiri gitu kan. Dan kreativitasnya menjadi agak terganggu. Ini terima kasih sekali nih Bapak Nasi. Ini waktunya nggak terasa sudah 1 jam lebih. Kami tidak ganggu waktu Bapak lebih lama lagi. Jadi mungkin pada akhir kesempatan kalau ini Bapak Nasi ada mau kasih saran dan pesan untuk para milenial dan juga generasi Z dan A, silakan Bapak Nasi. Oke, baik. Jadi sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa hidup yang mulia itu adalah hidup yang bermakna, hidup yang memberikan manfaat, hidup yang menciptakan nilai tambah baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lainnya. Dan itu hanya bisa kita lakukan melalui kreativitas dan inovasi yang kita ciptakan. Dengan begitu maka kemanfaatan kita akan menjadi lebih optimal. Oleh karena itu jangan resah, jangan takut untuk selalu berkreasi dan berinovasi. Bahwa ada cost-nya pasti iya, bahwa ada pengorbanannya pasti iya, bahwa di awal-awal mungkin gagal pasti iya, tetapi kalau kita lakukan gagal sekali, jatuh sekali, bangkit 2 kali, lama-lama kita akan menjadi benar-benar unggul, dan tentu dengan begitu kita akan punya banyak pengusaha-pengusaha milenial yang tidak hanya ahli berdagang tapi juga kreatif dan inovatif untuk menghasilkan inovasi-inovasi dan nilai tambah, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara tercinta. Karena nilai tambah hanya bisa kita lakukan melalui kreativitas dan inovasi yang kita ciptakan. Bersama-sama insya Allah kita bisa pasti. Tapi kalau sendiri-sendiri ya mohon maaf gitu kan, kita besar karena kita bersama-sama. Ayo kita berkreativitas, berinovasi, dan saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Mari kita terus memberikan manfaat itu dengan berlomba, berlari, bukan bertanding yang saling berhadapan-hadapan. Dengan berlari, kita akan menjadi sama-sama
maju, sama-sama mencapai tujuan yang mulia dan tidak ada satupun yang kemudian merasa dirugikan karena harus tersenggol atau apa. Kalaupun ada yang tersenggol itu karena kecelakaan biasa lah, kan. Tapi berlomba ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita semuanya pada era persaingan seperti saat ini. Jadi persaingannya jangan persaingan dengan bertanding, tapi mari kita bersaing dengan berlomba melalui kreativitas dan inovasi kita masing-masing. Terima kasih Pak Irwanto kesempatan yang luar biasa sekali. Jadi Bapak, terima kasih sekali atas waktunya dan masukan-masukan dan juga sharing-sharing yang luar biasa sekali ya. Jadi memang Bapak Nasi tidak hanya mengucapkan ya, tapi sudah menjalankan ya. Kalau Universitas Airlangga termasuk salah satu universitas yang dalam uji cobanya itu juga sudah melalui uji klinis yang kedua dan 2 tipe lagi, langsung 2 tipe. Jadi ini semoga bisa menjadi produk kebanggaan dari kita semua juga, dan Universitas Airlangga, universitas kebanggaan kita semua juga, terus melahirkan begitu banyak sarjana-sarjana, doktor, ya, profesor, yang tentunya juga bisa membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih sekali atas waktunya, dan stay positif, stay on fire.